Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah kisah sahabat Nabi yang masih hidup dan usianya 1400 tahun. Siapakah dia? Ada satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dipercaya masih hidup sampai sekarang ini, yakni sebuah pohon yang berada di kawasan Bukahawiyah. Pohon tersebut dikenal dengan nama pohon Sahabi dan diberi julukan The Only Living Sahabi. Kisah Pendeta Bahira, Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham mengisahkan cerita mengenai Pendeta Bahira yang mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW ketika masih anak-anak. Suatu ketika Abu Thalib hendak bepergian bersama khalifah dagang ke Syam. Ternyata Nabi Muhammad ingin ikut. Hati Abu Thalib pun terketuk. Diajaklah Nabi Muhammad oleh Abu Thalib beserta rombongannya. Setibanya di Busra, sebuah daerah di Syam, ada seorang pendeta bernama Bahira yang menjadi rujukan ilmu bagi para pemeluk agama Nasrani. Dia menyendiri di biara semenjak menjadi pendeta, dan dia pun tak pernah keluar dari tempat itu. Kelompok dagang Quraisy sering singgah di biara itu, dan pendeta Bahira tak pernah bicara, bahkan tak pernah menampakkan diri kepada mereka. Ternyata pada saat itu, saat mereka singgah di dekat biara, Bahira sudah menyiapkan banyak makanan. Kemungkinan penyebabnya karena sesuatu yang ia lihat dari dalam biara. Ahli sejarah menduga bahwa ketika dalam biaranya, Bahira melihat Nabi Muhammad berjalan di antara rombongan dan ada awan yang menaungi mereka. Dagang Quraisy berhenti dan bernaung di bawah pohon di dekat biara. Lagi-lagi Bahira melihat awan menaungi pohon itu dan dahan-dahannya merunduk di atas Nabi Muhammad, sehingga dia bisa bernaung. Pendeta Bahira turun dari biaranya dan mengutus seseorang untuk menemui rombongan dan mengajak mereka menyantap hidangan yang telah disiapkan. Dia berpesan agar semua orang dalam kelompok untuk datang tanpa terkecuali, anak kecil, orang dewasa, hamba sahaya, ataupun orang merdeka. Akhirnya para anggota kafilah berkumpul di biara. Diam-diam Bahira mengamati Nabi Muhammad. Dia memperhatikan dengan cermat, meneliti seluruh tubuhnya hingga menemukan sifat-sifat kenabian pada dirinya. Selesai makan, orang-orang Quraisy berpencar, lalu Bahira mendekati Muhammad dan bertanya, "Nak, demi Lata dan Uja, aku akan bertanya kepadamu dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Para sejarawan meyakini bahwa Nabi Muhammad menjawab, "Janganlah engkau bertanya kepadaku atas nama Lata dan Uja. Demi Allah tidak ada yang paling kubenci selain keduanya." Bahira berkata, "Demi Allah hendaknya engkau menjawab pertanyaan-pertanyaanku." Nabi Muhammad pun menjawab, "Silahkan bertanya." Dia pun menanyakan segala sesuatu yang ingin diketahuinya. Nabi Muhammad menjawab semua pertanyaan dan ternyata jawaban yang diberikannya selaras dengan sifat-sifat kenabian. Pendeta Bahira memeriksa punggung Muhammad dan dia melihat ada setempel kenabian di antara kedua bahunya di tempat yang sesuai dengan yang diketahuinya. Ibnu Hisham berkata, tanda kenabian itu seperti bekas bekam. Setelah urusannya dengan Muhammad selesai, Bahira berpaling kepada pamannya Abu Thalib. Dia bertanya, "Anak siapa ini?" Abu Thalib pun menjawab, "Dia anakku." Bahira membantah, "Dia bukan anakmu. Tidak mungkin anak ini punya seorang ayah yang masih hidup." Abu Thalib membenarkan, "Memang dia anak saudaraku."
Bahira bertanya lagi apa yang dilakukan ayahnya. Abu Thalib menjawab, dia sudah meninggal saat ibunya mengandung anak ini. Bahira berkata, engkau benar. Sebaiknya engkau segera membawa keponakanmu ini kembali ke negerimu dan berhati-hatilah terhadap orang-orang Yahudi. Demi Allah, kalau sampai melihat anak ini dan mengetahui apa-apa yang kuketahui, mereka akan melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya. Sungguh keponakanmu ini akan memiliki kedudukan yang agung. Sekarang pulanglah cepat-cepat ke negerimu. Maka setelah urusan bisnisnya di Syam selesai, Abu Thalib langsung membawa Muhammad pulang kembali ke Mekah. Penemuan pohon sahabi mengutip buku Islam di Yordania, Maroko, dan Spanyol oleh Muhammad Fadilah. Muhammad beserta otoritas pemerintah Yordania menemukan pohon sahabi. Pangeran Gaji menemukan referensi dari naskah kuno ketika memeriksa arsip negara di Perpustakaan Royal Archivos disebutkan bahwa pohon sahabi berada di gurun sebelah utara Yordania. Kemudian dia mengadakan pengamatan bersama sejumlah ulama termasuk Syekh Ahmad Khusron, seorang mufti besar Suriah. Hasil observasi membenarkan pohon itulah yang disebutkan sebagai tempat berteduh Nabi Muhammad saat perjalanan ke Syam. Dalam kisah pendeta Bahira, Buhaira yang diceritakan tersebut. Hingga kini pohon yang disebut sahabat Nabi tersebut dilestarikan oleh pemerintah Yordania dan dipantau secara rutin keberadaannya. Pohon sahabi juga dinilai unik lantaran tumbuh di padang pasir yang kering dan gersang. Ialah satu-satunya pohon yang hidup subur dengan daun yang rindang di kawasan gurun Bukawaya. Pandangan ulama dan peneliti sirah, buku 40 sirah populer yang diragui berkenaan Nabi dan sahabat oleh Mustafar Masuki menyebutkan bahwa Profesor Ibrahim Musa Al-Jabarti, ketua pengkaji geografi Yordania, mengatakan tidak tepat menyandingkan pohon sahabi menjadi sahabat Nabi karena beberapa sebab. Yang pertama, tidak benar bahwa Ibnu Hisham atau At-Tabari menyebut kawasan Bukawaya seperti yang diduga oleh orang banyak. Kemudian yang kedua, tidak ada jalur perdagangan atau jalur ziarah yang melalui kawasan Bukawaya. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Yordania mengatakan umur pohon tersebut berusia 520 tahun. Ulama hadis tidak menyepakati sirah yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berteduh di bawah pohon sahabi ketika perjalanan ke Syam untuk berniaga, karena tidak adanya riwayat sahih yang menyatakan demikian, sehingga sebagian mereka menerimanya dan sebagian lain menolak kesahihan kisah karena bertentangan dengan logika. Sahabatku yang beriman, demikianlah kisah sahabat Nabi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf ataupun keliru itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.